Seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Rasulullah SAW sedang mengerjakan pekerjaan rumah, Pak, Bu, ya Ibu, biasanya bapak-bapaknya mengerjakan kerjaan rumah nggak, Pak, Bu? Atau bapak-bapak biasanya ngerjain pekerjaan sendiri atau kerjaan rumah? Rumah mau urusan istri gitu. Ya, Pak, ini saya dengar dari salah seorang dokter lulusan Maroko, ya. Dia menyampaikan, ya, materi hadis Imam Bukhari dan syarahnya, ya. Jadi bapak-bapak ini harus taat sama istri dalam hal disuruh mengerjakan pekerjaan rumah. Yang bisa menghentikan istri bapak, ya, untuk menyuruh bapak mengerjakan di rumah itu adalah azan. Azan. Bu, selagi belum azan, Bu, ya, terus ibu itu mengawasi bapak-bapaknya untuk melaksanakan perintah ibu. Gitu. Karena di riwayat Aisyah itu begitu azan Rasulullah SAW terus meninggalkan pekerjaan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita lantunkan di setiap waktu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita semuanya atas nikmat iman, nikmatul Islam, nikmatul ukhuwah, nikmatul talabil ilmi wa nikmatul ibadah fi hadzal masjid al-mahbub al-mubarak insyaallah. Dan juga di setiap saat kita senantiasa masih Allah karuniakan umur yang bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi hari ini tema yang kita akan angkat adalah mengenai kegiatan harian Rasulullah SAW. Kita melihat diri kita, hadirin dirahmati Allah, di tengah hiruk pikuk kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, di negara kita, dan di dunia internasional yang tentunya terkadang kita hanya mengelus dada. Maka satu hal yang mungkin ketika kita sudah banyak berusaha tetapi apa yang kita harapkan itu masih belum tercapai, terkadang kita harus berhenti sejenak untuk menyerahkan urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berdoa. Maka dari itu dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk mengatakan wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang dengan akal kita yang memiliki kemampuan untuk mengkaji dan menganalisa, terkadang tidak mampu juga. Terkadang kita mengajak diskusi, bahkan terkadang sampai berdebat dalam satu grup, ya. Saya tahu-tahu dimasukkan ke grup Indonesia Emas, ya. Isinya debat semua. Isinya, ya, anggotanya itu jamaah masjid, jamaah satu masjid, ya. Akhirnya debat dan debat terus itu, nggak akan selesai.
Maka coba kita ya berhenti sejenak untuk meningkatkan keimanan kita sambil kita menyerahkan segala urusan ini pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita ya merencanakan, kemudian berusaha melakukan. Tahap evaluasi dan refleksi itu penting. Nah, saat itulah kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam menjalani waktu demi waktu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, itu beliau tidak menghabiskannya dengan satu sistem yang tidak berubah. Ya, jadi variasi kegiatan beliau itu Masya Allah. Mungkin ada yang tetap juga ya. Tapi terkadang beliau itu pergi melakukan perjalanan, pergi berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak jihad yang beliau ikuti yang disebut dengan ghazwah. Ada sariyah yang tidak beliau ikuti ya. Beliau mengikuti ghazwah itu kurang lebih mungkin sampai 29 kali ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengirim ekspedisi-ekspedisi yang beliau tidak ikut mungkin sampai 70-an ekspedisi. Terkadang memilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Miqdad, sahabat Abdullah bin Rawahah, untuk meneliti, mengawasi daerah-daerah sekitar Mekah, kira-kira ada apa, dan terkadang terjadi peperangan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di dalam rumah terus beliau itu. Ya. Beliau melakukan perjalanan, berperang, juga terkadang ya mengunjungi teman, ya. Beliau berteman dengan sahabat dan berbagai hal yang terjadi hari demi hari kadang berbeda. Ya. Ya kayak kita misalnya hari Sabtu Minggu terkadang ada undangan ya. Kadang ada wisuda, kadang ya kita rihlah ya kan. Istilahnya Bapak Bu itu me time gitu ya, istilahnya sekarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam hari-hari misalnya yang rutin ya sholat subuh kan gitu ya. Bersama para sahabat, dan memang kemudian Rasulullah dan para sahabat zikir setelah itu, duduk zikir, berzikir, membaca auratul kata wirid, ya bacaan-bacaan dalam wirid setelah sholat. Bahkan setelah itu ketika misalnya ada salah seorang dari sahabat sebelumnya ya mengalami mimpi malam itu, kemudian ketika bertemu Rasulullah SAW ya diungkapkan kepada Rasulullah SAW ya. Lalu Rasulullah SAW memberikan tafsiran mimpi itu pada sahabat. Beliau menafsirkannya sampai kemudian terbit matahari, dan setelah itu Rasulullah dan para sahabat sholat 2 rakaat ya. Masing-masing terus kemudian kembali ke pekerjaan mereka, urusan mereka masing-masing. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terkadang pergi ke pasar, Pak, Bapak-bapak ya. Ya, mungkin ada sebagian yang nggak pernah ke pasar atau nggak mau belanja ke pasar itu. Sebagian mungkin bapak-bapak yang senang ke pasar itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar, dan ini yang membuat orang kafir nggak suka itu. Dalam surah Al-Furqan, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Di mana nih ada seorang rasul, seorang utusan Allah kok dia makan makanan kemudian pergi ke pasar. Laula nuzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira.
Harusnya malaikat yang diturunkan menjadi rasul kita, jadi utusan yang diutus ke kita. Jadi ahli pengingat, menyampaikan peringatan. Nah ini orang kafir itu. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau keinginan seperti itu, kira-kira kalau Allah menurunkan malaikat menjadi utusan, orang-orang kafir itu beriman atau tidak? Tetap nggak beriman. Jadi pertanyaannya itu memang main-main aja gitu, ya, cuma ngeles aja. Ya. Rasulullah SAW pergi ke pasar. Nah di pasar itu beliau berdakwah di situ. Ini boleh, itu nggak boleh. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kita maka tidak termasuk umat kita. Ya kan? Ketika Rasulullah SAW menemukan ini orang menjual gandum gitu kan, ya kan, yang atas bagus, yang bawah jelek. Bapak Ibu pernah ke pasar Indo Pak Bu? Ya pernah ya. Itu musim mangga seperti ini itu satu keranjang itu biasanya yang jelek-jelek paling atas atau paling bawah yang tidak di, ya. Saya itu pernah beli jeruk satu keranjang, jeruk Medan, beras tagi. Yang bawah jelek-jelek, yang paling atas tuh gede-gede, bagus-bagus. Nah, kadang-kadang hal-hal yang lain yang dijual juga begitu. Ya. Tapi Rasulullah SAW ke pasar itu meluruskan, ya, yang perlu dibetulkan. Ya. Beliau siang hari, Bapak dan Ibu tidur qailulah. Qailulah itu bisa sebelum zuhur, ya mungkin 1 jam lah, atau setelah zuhur. Kenapa? Karena terkadang malam itu beliau ya qiyamul lail, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, ya kan? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tahajud malam hari. Ya. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Nah, ya ayyuhal muzammil itu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah malam hari dengan tahajud, siangnya ya ayyuhal muddatsir, ya tetap memberikan peringatan kepada manusia, berdakwah. Ya. Terkadang kelemahan kita itu malam begadang, ibadah panjang gitu ya, siangnya tidur, ya. Siangnya tidur. Mungkin kita ada keterbatasan ya, kadang-kadang begitu, apalagi Ramadan gitu, ya. Nah, Rasulullah SAW itu melakukan tidur qailulah. Hanya saja kalau kita kerja dinas, ya, kita siang hari terikat dengan kegiatan wajib di sebuah kantor atau perusahaan itu, ya, ada jam tidur nggak Pak? Kalau Bapak Ibu tidur itu konditenya atau penilaian atasan tuh bagus nggak? Kalau misalnya wah tidur lah gitu. Ya. Bahkan misalnya dalam sebuah perusahaan itu, kalau saya menyampaikan khutbah, waktu menyampaikan khutbah udah ngantuk, setelah khutbah tidur semua, ya. Udah kayak pindang gitu ya, ya dijajar-jajar itu. Kenapa? Karena perusahaan itu setengah 12 itu ya istirahat, makan semua karyawan. Setelah makan biasanya apa Pak? Jadi ketika ada yang khutbah udah tidur semua, setelah selesai sholat Jumat tidur lagi gitu. Ya, nggak tahu mungkin malamnya ya, tahajudnya panjang, gitu. Mudah-mudahan. Atau saking capeknya, gitu. Wallahu alam. Ya. Tapi pemandangan seperti itu, ya kan, dilihat oleh pemilik perusahaan pasti tidak diterima, ya kan. Gitu. Sehingga kesannya nih orang Islam kalau makan semangat itu, kalau kerja nggak semangat, giliran ada tempat untuk tidur. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat asar itu kemana Pak Bu? Beliau masuk ke rumah dan menemui istri-istri beliau, ya kan? Terkadang dikumpulkan semua dan beliau bicara, beliau melayani ya kebutuhan mereka atau salah satu di antara mereka. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya ketika Rasulullah SAW sedang
mengerjakan pekerjaan rumah, Pak, Bu, ya Ibu, biasanya bapak-bapaknya mengerjakan kerjaan rumah nggak, Pak, Bu, atau bapak-bapak biasanya ngerjain pekerjaan sendiri atau kerjaan rumah mau urusan istri gitu, ya Pak. Ini saya dengar dari salah seorang dokter lulusan Maroko, dia menyampaikan ya materi hadis Imam Bukhari dan syarahnya. Ya. Jadi bapak-bapak ini harus taat sama istri dalam hal disuruh mengerjakan pekerjaan rumah. Yang bisa menghentikan istri bapak ya untuk menyuruh bapak mengerjakan di rumah itu adalah azan. Azan. Bu, selagi belum azan, Bu, ya, terus ibu itu mengawasi bapak-bapaknya untuk melaksanakan perintah ibu. Gitu. Karena di riwayat Aisyah itu begitu azan Rasulullah SAW terus meninggalkan pekerjaan rumah. Ya. Pekerjaan rumah beliau itu kan ya ada yang berat, ada yang ringan, sampai misalnya menjahit baju yang sobek gitu kan, memperbaiki sandal, ya, hal yang sepele. Ya. Kok bisa ya seorang nabi yang paling mulia, orang yang paling mulia di dunia ini, manusia yang terpilih gitu, mengerjakan hal itu dan mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh keluarga, oleh istrinya. Itu. Ini mindset apa ya, hak dan kewajiban istri kan kadang kan begini, Pak, Bu. Ya. Istri harus taat kepada suami gitu kan. Gitu. Nah, itu begitu azan tinggalkan semua. Bu, begitu azan, Bu, jangan terus meminta bapak-bapaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tinggalkan, Pak, itu. Sudah azan. Atau ya ibu-ibu harus memperhatikan setiap waktu sholat itu, awal waktunya itu berbeda-beda. Ya, kalau subuh ya tadi itu jam berapa, Pak? Bu, jam berapa, Bu, subuh tadi, Bu? Harus tahu. Ya. Wah, ini kurang 1 menit nih. Biasanya asar itu 3:30. Sekarang jam 3 lebih sedikit, gitu. Ya kan? Begitu jam 3 5 menit, ya beberapa menit sebelum asar, ibu-ibu harus tahu jam itu bahwa akan masuk waktu sholat asar. Pak, selesai dulu, Pak, istirahat dulu, Pak. Gitu. Harus begitu. Ya. Jadi Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah ini ketika muadzin menyerukan azan, siapa muadzinnya ini? Bilal, ya. Ia berdiri menuju masjid seolah-olah ia tidak mengenal mereka. Ya. Udah seakan-akan istri-istri beliau itu udah nggak dikenal aja, langsung ya berbet ya keluar dari rumah menuju ke masjid. Adapun malam hari pada awalnya beliau sholat di awalnya, kemudian sholat di tengahnya, dan akhirnya beliau menetap untuk sholat di akhirnya. Ya. Biasanya beliau berkata, sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat Dawud, sholat Nabi Dawud alaihissalam. Nah, itu bagaimana sholatnya Nabi Dawud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Dawud. Nah, beliau tidur setengah malam, ya, bangun sepertiga malam, dan tidur sepertiga malam lagi. Ya. Jadi habis Isya itu beliau tidur sampai tengah malam bangun. Diambil sepertiga malam beliau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau tidur lagi. Nanti sampai subuh. Ya. Berbeda dengan kita semuanya itu. Ya. Habis Isya ngapain? Ya. Banyak hal yang dilayani dari HP itu. Ya. Itu kalau dituruti terus itu ya banyak itu. Coba di HP kita berapa grup WA itu. Masing-masing itu ya mengirim informasi-informasi yang update.
Itu ya. Kalau dituruti itu bisa jam 12 malam, sejam 1 bisa. Ya. Apalagi kalau menggunakannya untuk game itu. Ya, anak-anak biasanya. Nah, sholatnya Nabi Dawud seperti itu Bapak dan Ibu. Ya kan? Tidur lebih awal, tengah malam bangun, kemudian tahajud sampai sepertiga malam, kemudian tidur sepertiga malam yang terakhir. Gitu ya. Nah, kalau puasa Dawud apa? Sehari berpuasa, sehari tidak puasa. Ada nggak jamaah kita di sini yang puasa Dawud? Puasa yang terbaik. Ya. Nah, ketika malam hari hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau berusaha keras ya, di malam-malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika Ramadan ya. Ramadan ini kurang berapa bulan lagi, Pak Bu? Sekarang apa? Masih Rabiul Awal ya. Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Ya. 6 bulan lagi. Ya. Bagi orang yang rindu kepada Ramadan ya, sekarang itu sudah mengintai-intai gitu, menunggu-nunggu, menanti-nanti kapan masuk Ramadan ya. Dan sudah senang, ibaratnya angin yang membawa kabar akan datangnya turun hujan itu, angin itu sudah sepoi-sepoi sudah menggembirakan. Ya, huwallazi arsalar riyaha busyra. Dialah Allah yang mengirim angin sebagai busyra, kabar gembira. Ya, baina yaday rahmati. Yang nantinya rahmat Allah akan turun berupa hujan. Ya, Ramadan tinggal ya mungkin 5 bulan tambah sekian hari gitu ya. Itu akan masuk Ramadan. Saat itu kita membayangkan mudah-mudahan tengah malam bisa berusaha keras untuk menghidupkan malam dengan beribadah. Ya. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentunya ingin meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu adalah Rasulur Rahmah ya, di samping utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, beliau juga sebagai Rasulul Qudwah ya, Rasulul Qudwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi qudwah bagi kita ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah atau qudwah atau panutan. Berusaha kita mengatur waktu kita sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu dan hari-hari beliau. Ya. Kita mengatur waktu untuk ibadah kita, bekerja dan juga beristirahat. Ya, beristirahat pula. Ya. Memperhatikan keluarga, anak-anak sesuai dengan kebutuhan. Ya. Agar apa? Ya, kita bisa memberikan hak mereka. Ada nggak Pak Bu? Orang beribadah kemudian melupakan kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya. Ya, Bu, sebenarnya ibu-ibu itu nggak usah kerja atau kerja. Yang menjadi kewajiban untuk menafkahi ibu itu siapa? Hah? Ibu sendiri atau suami, Bu? Enggak kedengeran, Ibu. Suami ya. Tapi zaman sekarang itu kebanyakan wanita itu bekerja atau tidak? Ya. Bekerja atau bekerja keras, Bu? Bekerja keras ya. Ya. Kenapa? Ya rata-rata zaman sekarang joint income ya. Jadi gabung, suami dan istri sama-sama kerja. Ya menurut ahli ekonomi kan, kenapa ada UMR gitu kan?
UMR Bekasi berapa Pak Bu? 5 juta 300-an ya. Nah, satu orang tuh butuh segitu. 2 orang suami istri 10 juta. Suami harus bisa mencari angka itu. Bukan angka Pak, duitnya ya, untuk kebutuhan. Kalau punya anak 1, anak 2, anak 3 berarti 5 orang ya. Kalau anak 3 berarti 5 juta kali 2 berapa kali 5? 20 juta. Bisa nggak laki-laki mencari uang dapatkan gaji 25 juta? Itu banyak atau jarang atau sedikit? Ya? Kurang nggak Bu? Kalau misalnya UMR aja 5 juta, anggota keluarganya 5. Ya. Ya, kalau aman memang satu anggota keluarga itu 5 juta 300 itu UMR-nya, atau istilah lain apa itu UMR itu? Di Bekasi paling tinggi, di kota yang kita tempati ini itu paling tinggi se-Indonesia. Itu. Kira-kira kalau anaknya 3, gaji suami cuma 5 juta, ya kan? Bisa mencukupi 5 orang nggak? Cukup, alhamdulillah. Cukup, alhamdulillah. Berarti 1 orang 1 juta 1 bulan. Cukup Bu? Alhamdulillah. Kalau belum cukup berarti belum merdeka. Teriak-teriak merdeka tapi kenyataannya dapur nggak ngebul gitu. Ya, terus bapak-bapaknya mau gitu kan, cari 25 juta. Ya. Dan itu kan Rasulullah SAW kan ya memberikan hak mereka. Hanya saja kadang-kadang Bu, ya terkadang butuh pengorbanan bagi yang berjuang, berjihad gitu kan. Sehingga istri-istri Rasul itu yang namanya wanita fitrahnya kadang-kadang ada perasaan gimana ya gitu. Kadang ada makanan, ada kadang tidak, terus gimana gitu. Ya, kembali kepada konsep perjuangan itu sendiri. Sampai dalam surah Al-Ahzab itu kan ya, in kuntunna turidnal hayatad dunya fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, seandainya kalian kalau menginginkan dunia, kesini aku ceraikan kamu, ceraikan kalian, terus aku akan berikan kenang-kenangan yang menyenangkan gitu. Ya kan? Wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi aku cerai engkau kalian semua. Karena susah kalau diajak berjuang tapi pikirannya kesenangan melulu gitu. Pak Bu, Bu, ibu-ibu mau punya kalung yang harganya 1 miliar Bu. Ada nggak Bu keluarga pejabat yang kalungnya 1 miliar? Kemarin ditemukan punya jam, namanya apa saya nggak tahu nih. Ada yang 11 miliar. Itu kesenangan atau kesusahan loh? Hah? Nah, kadang-kadang perlu ditimbang, menimbang-nimbang hidup ini, ya kan? Perlu atau tidak. Makanya kadang-kadang begini Pak Bu, ada semacam entah ini kesalahan berpikir atau salah kaprah atau memang iya gitu. Arti wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itu apa? Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah, lahirkan, ya kasih tahu ke orang-orang. Punya rumah mewah, punya mobil ya yang sangat mahal, keren gitu ya. Itu nikmat enggak? Terus dibicarakan, diposting, diviralkan itu. Itu sebenarnya masuk ayat ini enggak sih? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan aulim walau bisyah. Ya, umumkan, adakan walimah kalau kamu menikah atau menikahkan walau bisyah, meskipun hanya 1 kambing, dengan 1 kambing untuk bisa menghidangkan makanan kepada yang hadir, yang diundang. Gimana itu? Satu sisi disuruh begitu, sisi lain ya disuruh untuk menjaga. Apa itu? Setiap nikmat itu ada pendengkinya.
Jadi tidak setiap nikmat itu terus disampaikan, dibicarakan. Ayat ini Pak Bu, sebenarnya itu asbabun nuzulnya seperti apa sih? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu surah apa? Al-Duha ya? Betul? Itu sebab-sebab turunnya kenapa Pak Bu? Sebab-sebab turunnya itu karena wahyu yang dalam tenggang waktu yang agak lama tidak turun. Kesempatan bagi orang kafir Quraisy, Muhammad nggak turun-turun wahyunya ini, ya tumben gitu kan. Biasanya ya nyampaikan kita kata-kata dari Tuhanmu gitu. Sekarang kok nggak turun-turun, berarti kamu sudah ditinggalkan Tuhanmu. Ya lama nggak turun-turun. Akhirnya turun surah Al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya Pak Bu? Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad. Begitu. Terus disebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kamu lemah, sekarang kuat. Dulu kamu begini sekarang, ya kan? Dan seterusnya sampai terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah, sampaikan kepada manusia. Ini maksudnya apa Pak Bu? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya banyak harta, satu lantai masjid ini pagi hari, sore hari sebelum maghrib sudah dibagi-bagi habis. Terus nikmat mana lagi? Harta mana lagi yang beliau punya? Itu nggak ada yang beliau miliki. Terus beliau menyampaikan gitu kan? Ya enggak. Ayat ini berkenaan dengan nikmat yang paling besar yang diterima oleh Rasulullah SAW itu adalah nikmatul Quran, Al-Quran. Maka baca tafsirnya. Tafsir yang paling sederhana itu tafsir Jalalain. Ya. Kalau di Jawa di daerah ada tafsir Al-Ibris berbahasa Jawa itu. Itu karangan Mbah Kiai ya, Bishri Mustafa. Ya. Terus ditasih oleh Kiai Arwani sama Kiai Sya'roni. Ya. Nah, tafsir Al-Ibris biasanya itu rujukannya lah tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu biasanya rujukannya tafsir yang lebih kuat lagi. Maksudnya Al-Quran sebagai nikmat yang besar ini dibicarakan, artinya dibaca dan diajarkan. Itu arti ya sesungguhnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Al-Quran yang terbesar ini atau nikmat ya dari Allah yang paling besar ini yaitu Al-Quran, fahaddits dibicarakan maksudnya dibaca dan juga diajarkan, dibacakan ke orang lain, dibaca sendiri dan dibacakan ke orang lain. Makanya kalau ayat ini ditarik-tarik, kemegahan rumahnya, ya, banyaknya harta dia, banyaknya pernik-pernik yang dipakai, ya kan, harus ditampilkan. Ini sebagai tahaddus bin nikmah katanya. Setiap nikmat itu ada yang benci, Pak. Makanya kenapa sampai dijarah? Itu kan karena apa? Ya, mempertontonkan gitu. Banyak orang benci akhirnya gitu. Salahnya siapa Pak, Bu? Salahnya siapa? Yang mempertontonkan. Ya. Fahimtum? Alhamdulillah. Ya. Jadi itu ya. Keluarga yang misalnya dia hanya membangga-banggakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, at-takatsur ini artinya adalah berbangga-bangga. Dari kata al-kathrah banyak, at-takatsur berbanyak-banyakan. Bil auladi wal amwal dengan banyaknya anak dan harta. Itu bisa melalaikan kalian. Alhaakum melalaikan kalian. Begitu terus
ya semakin rakus, kata Rasulullah, kalau seseorang itu dikaruniai satu gunung emas, satu lembah isinya emas semua, pasti mengharapkan lembah atau gunung yang lain. Ya, merasa cukup atau kurang, Pak Bu? Kurang terus, ya kan? Artis ini hartanya banyak sekali, miliaran. Ada nggak orang yang sampai hartanya triliunan gitu? Yang punya 3 triliun, 4 triliun dan seterusnya, masih kurang atau sudah cukup? Makanya hak anak dan istri itu seberapa sih gitu? Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai begitu, ini diajak berjuang mau nggak itu? Kadang-kadang rumah yang bagus, kadang-kadang malah malas untuk ke masjid. Mobil yang bagus, hotel yang bagus, apartemen yang bagus, mungkin punya pulau, ya. Diajak berjuang malah tidak mau. Itu di negara mana, Pak Bu? Di negara-negara di dunia, ya. Barakallahu fikum, ya. Maka Rasulullah SAW justru yang dicari bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, ya. Melakukan sholat yang kaki beliau itu sampai bengkak-bengkak, ya kan? Kaki kita pernah bengkak-bengkak, Bu. Karena apa? Karena tahajud atau karena banyak edak-edak sawah, injek-injek sawah. Banyak kerja. Beliau kadang-kadang melakukan sholat witir sebelum tidur. Yang bagus ya witir setelah tahajud. Tapi ada riwayat pula, ya, sholat witir sebelum tidur. Ada yang membiasakan seperti itu, ya. Belum melaksanakan sholat subuh tadi secara berjamaah, ya. Lalu beliau duduk bersila, ya, di tempatnya. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang minta fatwa, gitu ya. Ya, sampai terbit matahari, ya. Yang pahalanya itu seperti haji dan umroh, gitu ya. Ya, nggak bisa haji, ya. Haji furoda apalagi, ya. Berapa ratus juta, Pak Bu, haji furoda? Ya, ada yang 800 dan 1 miliar gitu ya. Ternyata fasilitasnya cuma haji khusus, ya. Di dunia mana itu? Nah, itu karena apa? Terlalu memanfaatkan, ya, proses ibadah itu dengan apa? Mendapatkan keuntungan harta yang banyak. Padahal harta itu qalil, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa qalil. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kan gitu ya. Ya kan? Itu. Boleh kaya, siapa yang larang itu. Tapi untuk apa dulu? Untuk bangga-banggaan, alhaakumut takatsur. Yang tidak sadar hatta zurtumul maqabir, sampai masuk liang kubur. Ya. Zurtum itu ziarah kubur, maksudnya dipendam di liang kubur, kan. Ya. Sekarang untuk apa dulu? Tujuannya, ya, tujuan mendapatkan harta. Ya. Tadi bapak-bapak wajib nyari harta, sebanyak-banyak juga Pak, nggak apa-apa gitu. Tapi ingat, kan gitu. Semua ada hak-haknya untuk disalurkan ke sana. Kalau ada kata berjihadlah, ya, wajahidhum bihi jihadan kabira walladzina jahadu fina. Kalau ada kata jihad tidak diiringi dengan fisabilillah, berarti sungguh-sungguh secara umum. Tapi kalau wajahidu fisabilillah, berjihad di jalan Allah, berarti itu perang, ya. Dan itu juga membutuhkan harta dan jiwa. Nah, bersungguh-sungguh dalam semua hal. Yang pelajar, ya belajar sungguh-sungguh. Yang bapak-bapak mencari nafkah sungguh-sungguh. Ya, kalau nggak sungguh-sungguh diapain, Ibu? Ya, harus sungguh-sungguh. Jadi beliau mengisi hari-harinya dengan berbagai amalan yang baik, amalan yang bersifat menjangkau orang lain, maupun kadang-kadang tidak bisa dijangkau, yang jauh sekali, ya. Karena Rasulullah itu kalau berangkat itu melalui jalan yang berbeda dengan ketika pulang.
Nah, ketika pulang itu beliau silaturahim ke warga, ke rumah-rumah gitu ya. Itu. Tapi sekarang itu sering itu kan ngajak ngopi gitu. Ngajak ngopi. Ya. Tapi konteksnya bukan konteks bersilaturahim seperti Rasulullah SAW. Konteks dakwah itu ya. Tapi kadang-kadang ngobrolnya kemana-mana gitu ya. Sampai tengah malam. Itu kan ada video yang viral itu. Malam itu begadang, subuh itu cuma imam doang. Makmumnya nggak ada. Ya. Jadi dalam rangka mendakwahkan agama ini kepada manusia. Mengajar manusia, mengajar sahabat, mengunjungi para sahabat, menanyakan bagaimana kabarmu, ya. Bagaimana kamu menemukan dirimu sendiri itu ya istilah how are you, kaifa haluk gitu kan. Kaifa wajadaka. Ya. Wa kaifa wajadta nafsaka. Bagaimana dirimu menemukan dirimu sendiri gitu. Nah, ini Rasulullah SAW menanyakan itu. Ya, kita juga penting mengenal saudara-saudara kita, ya. Berapa anaknya, namanya siapa saja, sekarang lagi di mana, masih kuliah atau sudah kerja, nggak apa-apa. Itu dalam rangka untuk apa? Mendekatkan hati, ya, supaya kita itu ketika bermuamalah itu heart to heart, dari hati ke hati. Ya, perlu dibantu atau tidak. Makanya tadi kan kalau punya harta banyak kan jangan khawatir gitu kan. Ya. Cari orang-orang yang bisa dibantu. Saudaranya, keluarganya, tetangganya, teman-temannya. Ya kan? Hartanya banyak, bingung nih mau dikemanakan. Ya. Oh iya, saya punya teman yang di luar Jawa, saya telepon gimana keadaannya, butuh bantuan atau tidak gitu. Kan nanti tinggal klik aja kan. Ya kan? Serba mudah sekarang ini. Ya. Rasulullah SAW berusaha memenuhi kebutuhan mereka dan memperbaiki hubungan di antara mereka. Ya. Nah, Rasulullah SAW itu menemui istri-istri beliau, ya, berbicara dengan mereka gitu kan setelah asar biasanya tadi ya. Nah, beliau pernah bepergian dengan mereka ya dalam urusan berjihad. Haji, umroh gitu ya. Ya, itu bersama istrinya. Ya. Malam-malam itu terkadang Rasulullah SAW itu bercengkrama ya dengan para sahabat. Makanya ada riwayat misalnya dalam kitab Bulughul Maram itu kan hadis-hadis tentang hukum itu kan. Itu Imam Ibnu Hajar Asqalani disyarah oleh Imam As-Sun'ani ya dari San'a, Yaman. Subulus Salam ya. Itu diriwayatkan terkadang Rasulullah SAW itu mengakhirkan sholat isya, mengakhirkan sholat isya, bercengkrama dulu, atau ketika melihat sahabat-sahabat itu kayaknya asik sekali ngobrol ya tunda dulu deh sholatnya nanti, gitu. Sampai seperti itu. Yaitu karena raufum bil mu'minin, ya. Rasulullah SAW itu ya hatinya itu berkasih sayang ya, sayang sama umatnya, sama orang-orang mukmin. Ya. Bercengkrama dengan sahabat itu ya malam-malam sampai ya malam, kemudian kalau ada yang minta nasihat beliau berikan nasihat itu. Beliau juga menyambut kedatangan orang-orang, kadang di masjid seperti ini, masjid Nabawi kan, datang utusan ya beliau sambut ya, terkadang datang menyampaikan masuk Islam gitu, atau mungkin dari negeri mana rombongan datang beliau sambut. Ya. Nah ini lucu juga. Terkadang Rasulullah SAW itu bercengkrama dengan para ibu kaum mukminin. Kalau ada kepanitiaan di sini, ada acara besar, misalnya masak-masak gitu kan, ya nanya-nanya, Bu, gimana bumbunya sudah cukup atau tidak itu, ya, minimal itu, ya kan. Kadang-kadang itu kan terlalu apa ya, udah disekat, bapak-bapak nggak boleh ya berkoordinasi dengan ibu-ibu gitu, ya.
Di sini coba. Makanya dalam banyak riwayat juga Rasulullah SAW banyak ditanya oleh ibu-ibu, ya kan? Ya asal dijaga etika-etikanya. Ya. Misalnya ini, terkadang beliau bercengkrama dengan para ibu kaum mukminin saat mereka berkumpul di rumah salah satu dari ibu-ibu itu, ya. Dan beliau berbicara kepada mereka. Bicara kepada mereka. Ia juga secara rutin melaksanakan sholat sunnah dan zikir, maksudnya beliau ya Rasulullah SAW, dan memohon ampun dalam satu majelis lebih dari 100 kali. Istighfar 100 kali. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang sudah dijamin ya dosanya itu diampuni oleh Allah kalau berdosa ya, sebelum dan setelah. Ya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memperbanyak pengetahuan kita tentang bagaimana kehidupan sehari-hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita buka atau kita baca kitab Zadul Ma'ad, ya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu pengarangnya. Atau misalnya kitab yang dikarang oleh Ibnu Sunni, Amalul Yaum wal Laila, ya. Pekerjaan hari-hari siang maupun malam hari itu apa? Itu berdasarkan hadis-hadis, ya. Karangan Ibnu Sunni. Imam Ibnu Sunni itu muridnya Imam Nasai, dan di riwayat-riwayat hadis yang ditulis oleh Imam An-Nasai itu banyak doa-doa di situ, ya. Yang kemudian ya dipilih oleh Imam Ibnu Sunni. Nah, dari Imam Ibnu Sunni ini kemudian banyak dijadikan sebagai sandaran oleh Imam Nawawi, ya. Imam yang lain, Imam Nawawi misalnya beliau menulis kitab Al-Adhkar, zikir-zikir, ya. Kitabnya tebelnya segini lah, ya. Tentang zikir-zikir. Nanti ada imam yang lain itu Hisnul Hasin gitu ya. Bentengnya benteng yang kokoh. Benteng yang kokoh itu ternyata apa? Membaca doa-doa itu bisa membuat diri kita itu terbentengi dengan benteng yang kokoh. Ya. Makanya itu tadi ya, kita udah bekerja keras, peras keringat, kadang siang dijadikan malam, malam jadikan siang gitu ya. Ini kok masih belum gitu. Ya udah doa aja Pak Bu ya. Ya. Doanya apa? Ya mulai bangun tidur. Ya kan? Doa bangun tidur. Doanya apa? Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam kitab Ibnu Sunni yang tadi, ya. Amalul yaum wal lailah. Amal setiap hari siang malam itu doanya di sini menurut riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau idza staiqadha, ya, ketika beliau bangun pagi itu mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sederhana ya, sudah hafal juga kan Pak Bu ya. Masalahnya dibaca atau tidak ya. Biasanya kalau bangun tidur Pak Bu, yang pertama kali dilakukan apa? Cari kacamata atau HP? Yang punya kacamata, yang punya HP punya semua. Berdoa dengan doa ini atau cari HP? Jujur li. Berdoa Pak Bu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha qala. Rasulullah SAW dulu kalau bangun tidur beliau berdoa begini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Pak Bu, ada orang yang tidur nggak bangun-bangun, ada nggak Pak Bu? Nah, sampai mati ternyata itu kan. Banyak kejadian seperti itu, baik di dalam kamar maupun di dalam mobil, sering kita dengar ya kan. Nah, kalau kita bisa bangun langsung kita ingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami. Berarti tidur itu bagian dari mati.
Hati-hati ya. Ya. Pas mau tidur, ya Allah, mudah-mudahan Engkau hidupkan aku lagi ya Allah. Jangan sampai kebablasan. Ya kan? Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini hadisnya sahih atau hasan atau dhaif? Ya. Saya membaca kitab ini, kitab dari Imam Ibnu Sunni ini, saya carikan takhrijnya. Kira-kira derajat hadisnya ini hasan, di atasnya sahih, atau di bawah hasan itu dhaif. Ya. Isnadnya sahih. Jadi kadang kitab ulama itu hadisnya apa itu ada ulama yang lain yang mengomentari atau mentakhrij. Mentakhrij itu apa ya? Jadi mencari derajat hadisnya ini bisa diterima atau tidak. Jadi hadis tadi Pak Bu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu isnadnya sahih. Isnad itu apa? Silsilatur rawi. Ya. Perawi-perawi dari perawi sebelumnya, gurunya, dari gurunya, gurunya, itu terpercaya semua misalnya, diterima semua, baru di situ dinamakan sahih. Ya. Berarti hadis yang hujjahnya kuat itu. Ya. Dalam kitab Mujalatur Raqib Al-Mutamanni. Ya. Ini. Siapa yang punya kitab ini namanya Abu Usamah Sulaim bin Aidil Hilali. Nah, ya kadang-kadang kita perlu gitu ya. Selama ini sudah diajarkan itu hadis, jangan-jangan hadis palsu itu. Ya kan? Semalam saya menemukan juga maudhu itu kan. Maudhu itu palsu, udah saya hapus aja. Ya kan? Nah, setelah bangun ganti baju kan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa sauban samahu qamisan aw ridaan umamah. Ketika Rasulullah SAW memakai baju, baik itu jubah, ya kan, imamah itu sorban, maupun jubah, maupun apa nih sorban ini ya, atau yang di atas kepala itu. Beliau mengatakan apa? Atau berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairu ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Isnadnya hasan. Di bawah hadis sahih itu hasan. Diterima enggak? Kita terima. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam doanya, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya, kebaikan dari baju-baju yang kita pakai ini loh, ya, supaya baik. Ada nggak Pak Bu, ya kan? Ada istri seorang presiden itu di posting itu, di total itu harga bajunya, harga antingnya, harga jamnya, harga sepatunya, harganya total sampai 5 miliar, 3 miliar lebih, ya. Kira-kira itu baik enggak itu? Ya kan? Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya, kebaikan pakaian ini. Ya kan? Supaya enggak jadi fitnah. Ya kan? Makanya saya lihat itu di Instagram itu, saya lihat komentar netizen itu. Nepalkan, apa maksudnya nepalkan itu? Orang pada kesel malah tadi ya, karena orang-orang ya nikmat itu setiapnya kadang ada orang yang benci kan. Nah yang benci ini akhirnya nepalkan. Tahu Bu, nepalkan Bu? Buat kayak yang di Nepal, istrinya Perdana Menteri dibakar rumahnya, kemudian dia terbakar juga. Dibawa ke rumah sakit, di jalan meninggal. Kenapa? Selama ini dia anak-anaknya pada keluar negeri, posting, ya kan? Perhiasannya, ya, pakaiannya, sepatunya, jamnya, macam-macam gitu. Ya. Itu kira-kira bagus atau tidak? Rasulullah saja mengharap pada Allah mendapatkan kebaikan dari baju pakaian yang dipakai. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya, dari kejelekan baju ini. Semuanya pakai doa Bapak dan Ibu. Ya. Artinya mengkaitkan hati kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak lalai, tidak lalai.
Ya. Kalau mengendarai pesawat itu rata-rata yang dinas-dinas itu pakai Garuda atau pakai yang pesawat di bawahnya. Maksudnya di bawah Garuda itu macam-macam ya. Yang lebih murah maksudnya. Pakainya Garuda. Makanya Garuda itu kenapa laris? Karena pegawai negeri milihnya itu yang bayar pemerintah gitu kan. Harusnya perusahaan Garuda ini, penerbangan Garuda itu rugi atau untung, Pak? Harusnya. Karena laris, ya kan? Pegawai negeri kalau jalan-jalan keluar dalam negeri atau keluar negeri itu kan ngambilnya Garuda. Yang bayar siapa? Perjalanan dinas pemerintah. Uang siapa? Uang rakyat. Terus kenapa rugi? Makanya wacananya udah BUMN dibubarkan aja, udah wacana seperti itu. Mendirikan BUMN kok malah rugi gitu. Ya, ada yang mengatakan harusnya pemerintah jangan berbisnis gitu. Kenapa? Kalau bisnis, yang melakukan bisnis itu pengennya juga dapat bayaran banyak sehingga korupsi di situ. Itu dari baju tadi, Pak. Yang lain itu kendaraan gitu ya. Seperti itu. Ya. Ketika kita memakai baju ya, itu yang kita pakai itu yang sebelah kanan dulu, sebelah kiri dulu. Ya. Sebelah kanan. Ini hadis isnadnya sahih. Ya, terus ketika membaca idza dakhalal khala, masuk ke toilet, setelah bangun pakai baju masuk ke toilet, ya kan? Sebelum itu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Udah hafal ya, tinggal praktekkan aja ya. Kita yakin ini isnadnya sahih. Ya. Apalagi ya. Nah, ini ketika kita keluar dari toilet itu kadang-kadang kita baca apa? Alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa 'afani. Ini ternyata isnadnya dhaif. Ya. Yang sahih justru yang simpel, ghufranaka. Ghufranaka. Ghufranaka adalah ampunanmu ya Allah. Maksudnya apa, Pak Bu? Ketika kita keluar dari WC itu, dari toilet, kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saat kita di dalam WC itu, dalam toilet itu nggak boleh berzikir, nggak boleh baca Quran, ya kan? Artinya di situ kita malah nggak bisa berzikir kepada Allah. Makanya saat tidak bisa berzikir kepada Allah, kita harus beristighfar. Maka keluar dari toilet kita mengatakan ghufranaka, ya Allah ampunanmu kami mohon. Ya, sama-sama baca ghufranaka. Nah, ada Kiai Ghufron ya namanya ya. Kiai Ghufron yang punya bahasa yang nggak bisa dipahami tapi dia viral. Ghufran itu artinya ampunan. Ampunanmu ya Allah. Cukup segitu ya. Itu udah menjalankan sunnah itu, ya kan? Ya, macam-macam ya. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ya kalau mau diteruskan mungkin di pertemuan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah karena doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Ya. Mukh itu yang ada di dalam tengkorak ini, kepala kita itu, ya. Dan doa itu ibadah. Kita sholat itu isinya doa-doa semua. Ya, mulai doa iftitah, dalam Al-Fatihah juga doa, rukuk ya, mengagungkan Allah, ya kan, doa dan zikir gitu ya. Ya, kemudian ketika tahiyat itu juga doa-doa, sampai berdoa mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya nggak boleh ngomong mudah-mudahan ya, langsung aja ya Allah lindungi aku dari fitnah, ya fitnah Al-Masihid Dajjal kan gitu kan. Sekarang kaki tangan Dajjal itu udah gentayangan di mana-mana gitu. Dalam sholat, dalam tahiyat akhir itu kita baca min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan, fitnah kematian, wa min fitnatil Masihid Dajjal. Itu doa semua.
Maka dari itu Al-Quran diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Di dalam Al-Quran diawali dengan doa, mana itu doanya? Surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu doa. Diakhiri dengan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, doa. Ya, sampai surah Al-Baqarah itu ya, itu dikhatami atau diakhiri dengan doa pula. Maka jangan remehkan doa. Ya. Ya, yang simpel-simpel aja doa seperti ghufranaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita baca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.